Berjumpa lagi ya eh, dengan apa ya tema pembahasan yang baru tentunya ya bersama dengan Gus Ari ya, dengan tema yang berbeda kali ini. Apa itu temanya? Tema kali ini itu tentang membangun kebiasaan belajar di bulan Ramadan karena Ramadan ini kan sekolah madrasah juga berangkat ini kan. Ya, Ada yang berangkat kan gitu. Ya. Jadi kebiasaan itu eh, yang mungkin dulunya di bulan Ramadan kemarin libur full, tapi ini kondisinya berangkat, harus diberangkatkan. Jadi bagaimana menyikapinya? Karena belajar ya, saya juga mengalami ketika dulu pernah sekolah pada saat Ramadan tuh malasnya minta ampun karena ngantuk gitu. Nah ini gimana Gus? Kira-kira? Itu dari sudut pandangnya murid ya. Ya. Sebenarnya guru juga sama. Ya, guru juga sebenarnya pas Ramadan juga kalau disuruh milih malah tidur ya. Iya. Ibadah. Itu aja. Iya, jadi kalau sama-sama gitu, waduh klop itu ya. Nah, nggak selesai nih masalahnya. Tapi nggak boleh. Iya. Ya bagaimanapun ketika Ramadan memang yang jadi aktivitas fisik itu berkurang. Ya, kan? Aktivitas fisik berkurang, termasuk mau buka buku, mau baca-baca ya males lah. Iya. Ya. Tapi kan itu lebih bermanfaat daripada kita habisin waktu buat buat scroll gitu. Atau kita cari info yang nggak ada manfaatnya. Iya. Ya, jadi killing time atau menghabiskan waktu untuk menunggu buka puasa itu ya harusnya diisi dengan kegiatan yang positif. Jangan cuma scroll itu satu menghabiskan kuota, nomor dua juga hal yang menyanyiakan waktu. Oh ya. Menyanyiakan waktu. Karena ada dua nikmat yang manusia itu kadang lupa. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan. Ada dua nikmat yang manusia itu sering lalai. Apa itu Gus? As-sihah wal faragh. Satu kesehatan. Kesehatan itu kenikmatan. Iya. Ya, semua orang mendambakan kesehatan. Tapi biasanya udah lupa karena udah saking biasanya ya. Saking biasanya sehat, terus kita nggak bersyukur, terus kita sia-siakan, akhirnya kita malah jatuh sakit. Yeah. Yang nomor dua al-faragh. Al-faragh itu waktu luang. Waktu luang. Harusnya waktu luang itu diisi dengan hal yang bermanfaat. Tapi itu kenikmatan. Di satu sisi itu kenikmatan. Kenikmatan ya. Manusia banyak yang berharap bisa tidur jam 10 malam, ya kan? Ya, atau tidur siang. Tapi ada juga yang saking anggurnya itu nggak ngapa-ngapain. Tapi akhirnya larinya justru ke hal yang membuang-buang waktu tadi. Oh iya. Jadi ini kan eranya juga aliran informasi kan semakin deras dengan budaya scroll itu sehingga dapat mengalihkan perhatiannya yang di awalnya mungkin rajin belajar apalagi di Ramadan ini ya perhatiannya teralihkan ke media sosial. Ini gimana Gus kira-kira? Memang kita sering lihat fenomena kita itu terdistract dengan video-video yang pendek ya yang instan, intinya sudah dapat kita cerna dalam 30 detik. Terus kita jadi seperti kalau nggak dapat info baru, itu sebenarnya salah. Ya. Karena info itu nggak benar-benar kita butuhkan. Nah itu ilmu itu kan harus ada manfaatnya. Ya. Salah satu indikasi ilmu itu manfaat itu yurathul khasyah. Al ilmu yurathul khasyah. Kalau ilmu tidak mewariskan, tidak ada hasil khasyah, takut kepada Allah, ya itu ilmu yang nggak bermanfaat. Kira-kira nih kita scroll itu kita semakin bertakwa, kita semakin iman, atau enggak sih? Iya. Apa semakin lalai? Iya. Berarti kan ilmunya nggak manfaat. Iya. Ya kan ada ilmu tentang ini. Apalagi kalau scroll itu kan dikendalikan oleh algoritma ya. Dan algoritma itu biasanya
yang memegang istilahnya yang memegang kekuasaan lah, yang bisa mengatur algoritma itu. Saya pengen menggiring orang-orang ke sini, yang keluar ya video-video itu mulu. Ya kita dapatnya ya dapat hal yang tidak bermanfaat lagi. Ya baik, dalam hal menuntut ilmu, dalam artian belajar, ini kan dari zaman sekarang juga metode pembelajaran itu mulai berubah. Yang awalnya hanya buku teks, kemudian berkembang menjadi sebuah video atau bahkan sampai smartboard itu yang sekarang. Artinya mereka tuh bisa belajar dari mana saja. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita juga terkait derasnya arus informasi, sehingga perlu cara memilah dan memilih informasi tersebut. Nah, ini mungkin ada pesan dari Gus Ari, bagaimana cara kita memilih ya dan membedakan orang dalam yang mengisi konten ini memang benar-benar orang yang berilmu atau hanya ya dalam tanda kutip kurang berilmu gitu. Kadang tadi berbicara tentang algoritma. Yang menang itu yang viral. Betul. Kan? Padahal viral itu belum tentu bersanad, belum tentu berilmu, belum tentu bermanfaat juga. Nah itu loh yang kita kalau masih pakai algoritma mereka, ya kita akan terbawa arus mereka. Ya nggak ada metode yang terbaik, nggak ada media yang terbaik, nggak ada yang terbaik. Semuanya itu tergantung orangnya. Maka kita harus niatkan dari awal tuh memang harus niat kita dulu, tata itu. Kita kalau mau bermedsos itu kita tujuannya apa? Kalau memang niatnya pengen belajar, ya kalau udah nggak dapat informasi yang kita perlukan, ya udah selesai. Ya kan? Kalau kita yang butuh alat tadi ya, banyak sumber di internet dan kita bisa manfaatkan, ya dimanfaatkan. Tapi selebihnya itu sudah berhenti karena terlalu luas lautan internet itu. Kita justru tidak dapat kesegaran dari airnya, justru kita tenggelam. Maka baiknya kita memang harus memilah. Nah, sumber yang baik yang gimana? Kalau kita nantiin ya kita cari yang kalau saya punya kebiasaan, kalau punya hal yang pengen saya baca ya memang dari webnya NO. Karena penulisnya orang NO, jelas-jelas kita tahu mereka nulisnya terverifikasi, kemudian secara keilmuan mereka juga sudah terseleksi. Kalau asal kita yang penting di pencarian paling atas, bisa jadi itu nggak sepaham dengan kita, malah kita terbawa ke paham yang kurang benar. Jadi kita kan punya rumah besar NO kita NO juga sudah menyebarkan informasinya begitu luas. Ya kita paling tidak dari situlah kita ambil hikmah-hikmah atau ilmu-ilmu. Kalau memang kita niatnya belajar. Terus kalau itu yang berhubungan dengan agama, karena yang biasanya diarahkan atau disesatkan itu kan di bagian agama itu. Kalau orang sudah ta'assub, sudah fanatik dengan pemahaman, kemudian pemahaman agama terutama, udah merasa paling benar karena ada hadisnya, karena ada, pokoknya kita langsung gampang tergiring. Tapi kalau untuk ilmu pengetahuan, saya yakin kita bisa menilai sendiri mana yang benar-benar profesional di bidangnya, kita dengarkan. Tapi kalau agama, ya kita kembali ke channel-channel NO saja lah. Artinya yang jelas-jelas saja kan gitu. Jelas. Ini yang terakhir Gus, adakah riwayat-riwayat tentang pentingnya menuntut ilmu dalam hal belajar, apalagi terkhusus untuk bulan Ramadan ini? Mungkin ada riwayat khusus, adakah poin plus ketika Ramadan ini memang kita harus dengan menghambat lampar kita, terus kita mau belajar, apakah ada Gus? Kalau manfaatnya puasa, salah satu manfaat puasa itu banyak.
ya mensehatkan tubuh, Ya. ya kan? Itu yang di luar pahala. Salah satunya adalah akal kita itu akan fokus. Oh gitu. Iya. Jadi belajar di waktu puasa itu sebenarnya punya kesempatan untuk lebih paham. Ya. Ya. Apalagi kalau kita memulainya di waktu-waktu seperti waktu sahur. Oh, waktu sahur. Kemudian kita benar-benar ketika puasa. Itu waktu yang baik untuk belajar. Untuk pahalanya belajar jelas itu. Menuntut ilmu, menambah ilmu itu fadilahnya banyak sekali. Malaikat saja sampai kagum sama manusia karena manusia itu bisa menambah ilmu tiap waktu. Kalau malaikat nggak bisa, malaikat hanya diprogram, hanya diberikan ilmu itu ya la ilma lana illa ma 'allamtana. Tapi kalau manusia bisa bertambah terus. Nah, kita saja yang diberikan kelebihan seperti itu, kenapa kita nggak mau menambah ilmu kita, malah justru menghabiskan waktu kita dengan hal yang tidak berguna. Ya baik, terima kasih Gus Arif. Ya dengan episode tentang menuntut ilmu kali ini, artinya jangan sampai putus asa guys ketika kita berpuasa ya, jangan merasa diri kita lemah hanya karena puasa. Ada tuntutan belajar terus kita mengeluh ya, ngantuk dan yang lainnya. Justru itu sebagai motivasi kita sebenarnya. Dan ada satu fakta lagi terkait karena dampak dari puasa tersebut bisa fokus secara pikiran. Ada saran dari Gus Ari tadi, lebih baiknya belajar di waktu-waktu sahur ya. Iya, waktu sahur itu malah sudah banyak yang meriwayatkan itu waktu yang paling pas untuk belajar. Waktu yang paling ada subuh juga, tapi justru waktu-waktu itu biasanya kita ngantuk. Waktu ngantuk-ngantuknya ya begitu, cobaannya begitu. Semakin waktu itu bagus untuk ibadah, ya setan pasti akan mengganggunya. Cobaannya berat nih. Berat, itu yang keluar komandan itu. Udah nggak krocok-krocok lagi. Iya. Kelas berat. Baik, terima kasih. Ending berarti nih. Tiba-tiba